Selasa Selasa 20 Februari 2024. Nah, lupa ngedit no. Ini yang bener nih. Nih, 2 kali muter nih. Ayo, mau ngomong apa nih? Ayo Rilkon, gimana lupa ngedit nih? Nih, masih muncul begini nih. Ayo gimana nih? Ini nih bener nih. Ini no. Gimana nih? Quick account mana nih? Rilkon KPU nih. Lupa ngedit dia nih. Ayo nih, gimana nih? Siaran langsung nih tadi nih. Ayo, masih bertahan. Masih ngedit nih kayaknya nih. Oh, masih. Wah, hilang. Baru diedit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada yang seru hari-hari ini ya. Paslon 01 telah beresin semua C1, plano C1 yang menjadi rujukan dari real count itu. Dan CNN sebetulnya sudah memberikan bukti, sudah ada buktinya itu. Ya, di tayangannya ternyata paslon 01 itu menang pada posisi 57,34%, 02 hanya 23,69%, 03 ya itu 16,69% dari total suara yang masuk 72,37%. Ya, 72,37%. Prosentasenya setingkat ini biasanya tidak akan terjadi fluktuasi lagi. Ini dibuktikan oleh CNN dalam layarnya itu ya. Tayangan CNN hari ini Selasa 20 Februari 2024 jam 12:25 WIB ya. Cuma memang ya nggak tahu itu bisa berubah lagi. Jadi memang ini TV-TV di Indonesia mungkin mendapatkan iklan, dan iklan itu dasarnya adalah bentuk manipulasi angka-angka. Mungkin loh ya. Dia harus pasang iklan itu untuk menutupi hasil real count yang sebenarnya. Siapa tahu kan seperti zamannya zaman-zaman tukang sihirnya Fir'aun itu kan tongkat aja disulap jadi ular, dan itu cukup menakutkan bagi orang-orang yang tidak punya pandangan yang real gitu ya. Bahkan ya seperti itulah gitu kan, bayangan untuk memang mempengaruhi opini atau gambaran publik kan begitu. Nah, cuma memang ini kegigihan dari paslon 01 itu, timnya itu sampai tingkat bawah tampaknya gigih semua. Dan Tom Lembong ini kan orang yang setia banget gitu sama Anies Baswedan. Meskipun agamanya itu masih Katolik, nggak tahu nantinya ya, jangan-jangan akan menjadi mu'alaf juga, dia mengatakan bersyukur, alhamdulillah. Tom Lembong mengatakan itu karena sudah pegang data C1, sudah ditabulasi, dan hasilnya meledak. Itu katanya itu. Ya, meledak, se-Indonesia bergetar. Dan ini artinya apa, pemirsa? Kecurangan dilibas. Ya, kalau sudah dalam ayat Al-Qur'an dikatakan ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran sudah ditegakkan, ya, palsu-palsu yang
buih-buih yang berupa quick-count atau pengamat-pengamat yang suka menjilat sudah nggak ada artinya. Karena semua rujukannya itu pada C1 itu, ya. Dan ternyata sempat juga ditunjukkan oleh CNN, ya, dalam tayangannya itu paslon 01 mencapai 57,34%. Inilah yang tampaknya takutnya bagi paslon 02 atau bagi rejim ini nggak ketulungan. Apalagi kalau misalnya ada upaya melangkah lebih lanjut, paslon 1 dan paslon 2 itu mau mengadakan hak angket melalui DPR atau bahkan hak interpelasi. Remuk sudah ini. Jadi yang diperiksa nanti bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, tetapi presidennya. Diselidiki tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Rame memang pemirsa. Dan nanti ya saat kekuasaan Jokowi sudah memang semakin hari sudah diambang batasnya, karena November apa Oktober begitu ya, apa mau dilihat lagi kan? Pada saat itu biasanya orang akan berloncatan, ya. Jadi kalau kata Rocky Gerung misalnya, jadi tikus-tikusnya sudah mencium bau bahwa kapal yang ditumpanginya mau tenggelam, dia akan berloncatan keluar. Saya tidak mengatakan bahwa partai-partai yang sekarang paslon 02 itu kayak tikus-tikus, enggak gitu. Tapi itu hanyalah analogi saja, dan tampaknya rasionalitasnya itu akan ditempuh dengan cara apa? Ya, dia mencari selamat sendiri-sendiri. Itu logikanya akan seperti itu. Rame memang pemirsa. Dan ini kita menyadari semua kegigihan paslon 01, capresnya, cawapresnya, partai-partainya, dan tampaknya solidaritasnya antara 01 dengan 03 ini menandakan satu pertarungan yang membuat nyali mereka itu ciut. Terlebih pemirsa, tidak banyak ucapan selamat yang dibuat oleh orang-orang pemerintah luar negeri. Hanya ada 3, ya kan? Amerika sendiri sudah mengatakan bahwa menunggu hasilnya itu, dan tampaknya mengerti Amerika itu ya melalui John Kirby apa siapa begitu tentang situasi yang terjadi di Indonesia. Ya, negara-negara di Timur Tengah juga belum memberikan ucapan selamat. Eropa juga enggak. Ya kalau Cina wajar lah ya, Singapura mungkin gimana lagi kan? Ya, seperti itu situasinya. Jadi ini memang apalagi kalau diingat peringatan dari Surya Paloh bahwa administrasi Jokowi, maksudnya pemerintahan Jokowi ini berada dalam lampu kuning. Kalau Jokowi itu ndodro dalam mengendalikan pemerintahan ini, saat bisnya itu sudah oleng, bisa saja malah justru masuk jurang, ya. Dan konsistensi perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan dengan keteguhannya ini itu berbeda lah dengan 2019 lalu. Para pendukungnya ingin melakukan gugatan terhadap MK, malah yang didukung nggak usah. Oh ternyata dia memang mau gabung situ karena mungkin dengan cara bergabung itu duitnya akan kembali modal atau bahkan lebih. Kalau semboyannya, kalau yang dibuat oleh Anies Baswedan tampaknya kita pingin demokrasi itu basisnya adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah kejujuran, dan kejujuran itulah yang mengantarkan bahwa pemimpin itu akan terpilih dari suasana hati rakyat, bukan oleh tekanan atau apalagi imbalan itu. Wah, memang ini agak seru hari-hari yang akan datang ini, seperti apa jadinya nanti. Tetapi yang jelas bahwa kita juga harus menunggu. Ya, sama seperti yang dibuat oleh paslon 1, tunggu saja, ya kan? Kalau C1 sudah diberesin dan nanti ya dia akan ungkap semuanya itu, bukan untuk kontroversi, tapi untuk menyatakan kebenaran itu supaya kepalsuan itu bisa dihilangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.